Pemirsa, aparat Polrestabes Palembang meringkus 45 kurir dan bandar narkoba yang kerap meresahkan warga. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1,7 kg. Sebanyak 45 kurir dan bandar narkoba di kota Palembang ini ditangkap Satuan Unit Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Dari 45 pelaku, 3 diantaranya wanita ditangkap dari berbagai kecamatan di kota Palembang dalam operasi anti narkotika selama 20 hari. 45 pelaku tersebut berasal dari 2 kelompok jaringan lintas Provinsi Riau dan Jakarta. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1,7 kg. Barang bukti sabu ini dan juga kita mendapatkan barang bukti uang kurang lebih 755. Ada 3 orang perempuan yang kita tangkap yang terkait dengan jaringan narkoba yang ada di. Polisi masih mengembangkan penangkapan ini untuk mengetahui bandar yang mengirimkan narkoba kepada mereka. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David melaporkan. Sementara itu, sindikat judi online dengan omset ratusan juta berhasil dibongkar Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sedangkan di Purbalingga, Jawa Tengah, polisi menggerebek sebuah rumah yang menjadi tempat judi online terbesar di Jawa Tengah. Tujuh pelaku sindikat judi online ditangkap petugas unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya pada awal Agustus lalu. Para pelaku yang merupakan warga Surabaya itu memiliki markas di 2 tempat, yakni di kawasan Sukomanunggal dan Mulyorejo, Surabaya. Pengungkapan praktik judi online yang diduga beromset ratusan juta hingga miliaran rupiah itu diawali dengan ditangkapnya pemain judi online di daerah Kenjeran, Surabaya. Dari pengembangan, polisi berhasil menangkap bandar judi. Hingga kini polisi masih terus mengejar TS yang diduga sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan judi online di wilayah Jawa Timur. Sekitar 16 situs yang baru kita temukan untuk terkait masalah pelaksanaan judi online ini. Polrestabes Surabaya baru menemukan sekitar 16 situs. Masih akan kita kembangkan lagi untuk atensi-atensi dari Bapak Kapolrestabes terkait masalah pengungkapan kasus judi online. Sementara itu, markas judi online di Jalan Raya Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah digerebek tim Jatanras Polda Jawa Tengah bersama Polres Purbalingga. Judi online di wilayah Purbalingga merupakan yang terbesar di Jawa Tengah dengan omset mencapai 30 juta rupiah per hari. Dalam penggerebekan ini, 6 tersangka termasuk pemilik rumah ditangkap. Para pelaku memiliki peran masing-masing mulai dari operator, penghubung server, penyokong dana hingga pemasaran. Markas judi online yang digerebek merupakan jaringan luar negeri dengan server berpusat di Kamboja. Server yang ada di kita yang judi online ini pusatnya di Kamboja. Bahkan ada salah satu pelaku yang sudah pernah bersekolah di sana, dididik di sana. Jadi servernya ada di Kamboja. Kemudian modus operandinya, mereka menjual slot-slot di wilayah kita yang sasarannya adalah rumah mewah. Kapolda Jawa Tengah mengultimatum kepada para pelaku judi online untuk segera menutup perjudian. Polisi akan bertindak tegas bagi siapa saja yang tetap nekat beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi berinisial AD yang bertugas di Polsek Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terekam video amatir menganiaya seorang pria terduga pelaku penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi di kantor polisi. Video amatir ini merekam seorang oknum polisi berinisial AD yang bertugas di Polsek Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang menganiaya Aswin, pria terduga pelaku penganiayaan. Dalam video tersebut, petugas tersebut melayangkan bogem mentah ke wajah dan perut saat digiring usai penangkapan. Mirisnya, anggota polisi berseragam preman nampak membiarkan oknum tersebut melakukan penganiayaan, padahal pelaku sudah di kantor polisi. Akibat penganiayaan tersebut, pelaku luka lebam di wajahnya. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua pelaku mendatangi Mapolres Luwu Utara
untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak keluarga meminta Kapolres Luwu Utara AKBP Galih Indragiri bertanggung jawab dan memproses oknum polisi tersebut sesuai pasal tindak pidana penganiayaan. Waswin tidak terima anak saya dipukul oleh oknum kepolisian Polsek Bone-Bone. Kasus ini harus diusut tuntas oleh Kapolres. Tetap kena kode etik dan tetap kena pidana. Dan yang bersangkutan ini sudah ada di Polres. Itu saja. Sehari sebelumnya, sejumlah keluarga pelaku menggeruduk kantor Mapolsek Bone-Bone untuk meminta pertanggungjawaban. Kapolsek Bone-Bone meminta agar warga tetap tenang karena oknum polisi tersebut sudah ditangani Propam Polres Luwu Utara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Sementara itu pemirsa, kericuan mewarnai upaya evakuasi seorang pelaku pencurian di Bangkalan, Madura. Bahkan polisi sampai kena pukulan dan tendangan warga yang geram dengan aksi pelaku yang tertangkap basah mencuri motor warga. Pelaku pencurian berinisial FNR nyaris babak belur dihakimi massa usai tertangkap warga mencuri motor di salah satu rumah warga di Kampung Kemuning, Burneh, Bangkalan. Petugas kepolisian yang berupaya memindahkan FNR dari rumah warga ke mobil polisi sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan warga. Warga yang emosi dengan korban berusaha melampiaskan kemarahan kepada pelaku, hingga sejumlah polisi yang berusaha melindungi pelaku tak luput dari pukulan dan tendangan warga. Setelah bersusah payah, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Tersangka FNR ditangkap warga setelah ketahuan hendak membawa kabur sepeda motor milik warga setempat. Namun satu tersangka lain, yakni teman dari FNR, berhasil meloloskan diri. Jadi kronologisnya ketika dia mencuri motor warga untuk motor tersebut, putri dari korban ini keluar dan melihat motornya didorong oleh orang tidak dikenal. Lalu dia teriak, akhirnya massa menggeruduk, mengepung, diamankan oleh salah satu petugas kepolisian yang kebetulan tetangga korban, lalu diselamatkan lagi di dalam rumah dari tetangga korban tersebut. Dari catatan pihak kepolisian, tersangka FNR sudah pernah beraksi di 3 lokasi berbeda dengan kasus yang sama. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, Barada Eliezer jalani konseling rohani kemarin untuk persiapan dalam menghadapi persidangan. Konseling ini didampingi kuasa hukumnya Roni Talapesi. Kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi mendatangi Bareskrim Polri Sabtu siang. Kedatangan dari Roni Talapesi guna mendampingi tersangka Barada Eliezer dalam pelayanan konseling rohani. Konseling rohaniawan sendiri merupakan permintaan Barada Eliezer setelah tersangka penembakan Brigadir Joshua itu mendapatkan konseling psikologis. Menurutnya, Barada Eliezer tengah mempersiapkan diri pasca Polri menyatakan berkas pembunuhan Brigadir Joshua yang menjeratnya siap untuk diserahkan ke kejaksaan. Ya, tahapannya kan kemarin ada konseling psikolog, kemudian hari ini adalah konseling rohaniawan. Kita mohon dukungan dari publik sehingga Baradae ini tetap stabil, sehat, siap untuk menjalani persidangan. Ya, isinya harapan kami adalah dengan diterimanya permohonan GC dari Baradae ini bisa meringankan nanti di pengadilannya. Roni menambahkan, jelang kelengkapan berkas kliennya, ia telah mempersiapkan ahli pidana, psikologi, dan sejumlah saksi yang meringankan Barada Eliezer. Terkait dengan penetapan tersangka Putri Sambo pada Jumat kemarin, kuasa hukum Barada Eliezer enggan berkomentar atas penetapan istri Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati mengaku sakit kepada polisi. Putri belum ditahan karena harus istirahat selama 7 hari.
sehari jelang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Putri Chandrawati memberikan surat sakit dari dokter dan meminta istirahat 7 hari. Padahal rencananya, Kamis kemarin, penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri. Sehingga tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik melakukan gelar perkara berdasar 2 alat bukti hingga akhirnya menjerat istri Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Karena sakit, Putri yang sudah 3 kali diperiksa penyidik belum ditahan. Putri Chandrawati sejak kasus ini bergulir baru sekali muncul ke publik, yaitu di Makobrimob untuk membesuk suaminya 7 Agustus lalu. Kejaksaan Agung menerima 4 berkas pemeriksaan 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka kasus ini akan segera disidangkan dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerima berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Jumat kemarin. 4 berkas tersebut atas nama Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk mempercepat penyelesaian penyelidikan, jaksa peneliti akan berkoordinasi intensif dengan penyidik sehingga kasus ini bisa segera disidangkan. Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jambidum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM, ya, yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56-nya. Itu, dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera diselesaikan. Seperti itu. Kalau terjadi kekurangan berkas perkara, berarti akan diterbitkan P18, P19. Ya. Kalau misalnya sudah cukup itu, berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua. Maka dari itu, harapan daripada kita untuk mempercepat penyelesaian perkara itu adalah dilakukan koordinasi secara efektif dan intensif antara penyidik dan penuntut umum, karena perkara ini menarik perhatian masyarakat. Penyidik dan tim sus ini bekerja maraton, terutama kepada 4 tersangka, yaitu FS, KM, RE, dan RE, secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya. Kemarin juga laksanakan gelar untuk dilaksanakan kelengkapan berkas perkara. Terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penuntut Umum. Total, ada 5 orang yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di antaranya mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, kemudian ajudan Verdi Sambo Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan sopir pribadi Kuat Ma'ruf. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Korlantas Polri menggelar fokus group discussion dalam rangka pengumpulan data primer terkait keselamatan lalu lintas di Indonesia. Forum diskusi ini digelar di Yogyakarta. Fokus group discussion terkait meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan kali ini digelar di Yogyakarta. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan FGD bertujuan untuk mewujudkan target indeks keselamatan berlalu lintas setiap tahun tercapai. Disinggung soal angka kecelakaan di Yogyakarta, Aan menjelaskan korban meninggal cukup tinggi, sekitar 400 setiap tahunnya. Jakarta ini termasuk ya terutama destinasi wisata, kemudian tingkat kecelakaan juga cukup tinggi, ada setahun tuh sekitar 5.000 ya jumlah kecelakaan di Jogja ini, korban meninggal dunia juga sekitar 400 meninggal dunia setiap tahunnya, ini menjadi perhatian kita. Korlantas Polri berharap forum-forum lalu lintas yang sudah terbentuk agar dapat digiatkan sebagai wadah dan evaluasi program yang telah berjalan di tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau jajarannya untuk mewujudkan revolusi mental bagi aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya menghilangkan kekerasan dan melakukan disiplin sehat di Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Mendagri Tito Karnavian melantik Kombes Pol Singga Mata sebagai Kasat Manggala Praja dan Kombes Pol John Charles sebagai Kasat Binlat Praja IPDN di Jakarta. Tito memerintahkan jajaran barunya untuk transparansi rekrutmen. Selain itu, Tito juga berpesan untuk mewujudkan revolusi mental dengan menghentikan kekerasan dan melakukan pendisiplinan yang sehat. Pendisiplinan bisa dengan tindakan fisik, misalnya push up, squat jump, sit up, yang buat mereka sehat. Tapi jangan berlebihan. Tapi jangan sekali-sekali menggunakan pemukulan. Tito menambahkan agar Kasat yang baru dilantik memanfaatkan lembaga pengelola dana pendidikan LPDP dengan mengirimkan sebanyak mungkin lulusan IPDN sekolah ke luar negeri. Polisi mulai mengungkap pembunuhan berantai yang menewaskan warga Muslim di New Mexico, Amerika Serikat. Anyus Pagi akan segera kembali.